Apakah Anda mengalami situasi yang sulit dalam hidup ini? Bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang mungkin penuh dengan ketidakpastian, ada kegelapan, dan bahkan mungkin Anda mengalami yang namanya penderitaan. Bagaimana kita bisa bertahan dengan situasi yang tampaknya tidak pasti? Salah satu kekuatan kita untuk dapat tetap bertahan adalah kalau kita punya dasar dan fondasi di dalam pengalaman-pengalaman yang juga positif dalam hidup kita. Contoh misalnya, kalau Anda sementara ini terjerembab dalam sikap mempersalahkan diri sendiri, Anda melihat diri sendiri itu negatif, terlalu negatif, Anda melihat hanya kekurangan Anda terperangkap dalam luka-luka di masa lalu. Pada saat tersebut yang dapat membantu kita untuk keluar, untuk bisa terangkat kembali adalah kalau kita mencoba membangkitkan juga kekuatan sifat-sifat positif kita, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga tentu orang-orang yang dapat menjadi life giving untuk kita, yang dapat mensupport kita untuk bisa terangkat dari situasi yang boleh kita katakan mungkin penuh dengan lumpur kehidupan. Ini contoh bagaimana pengalaman-pengalaman yang positif tentang diri kita pun dapat membantu kita untuk menghadapi begitu banyak persoalan hidup yang mungkin sedang menimpa kita. Juga tentunya misalnya dalam membangun relasi pun Anda mengalami juga banyak kesulitan. Dan yang membuat orang bisa tetap bertahan dan bisa bangkit kembali adalah kalau orang mencoba mengangkat kembali pengalaman-pengalaman yang indah dalam pengalaman hidup mereka sebelumnya, dalam relasi mereka sebelumnya. Dan kalau kita membaca Injil hari ini, kita juga diingatkan bagaimana murid-murid Yesus pun sejak awal dipersiapkan untuk dapat menghadapi nanti yang namanya pengalaman salib Yesus. Ketiga murid Yesus ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ditampilkan oleh Injil dalam peristiwa yang pertama bersama-sama dengan Yesus, dan hanya mereka eksklusif ketika Yesus membangkitkan putri Yairus. Ingat, membangkitkan, bukan hanya menyembuhkan. Dan di sana mereka bisa melihat Yesus sungguh-sungguh memiliki kuasa sebagai putra Allah. Mereka mengalami pengalaman yang sangat indah bersama dengan Yesus, dan mereka dikuatkan tentunya. Mereka tahu siapa guru mereka. Dan pengalaman yang lain adalah sebelum Yesus menderita di salib, pengalaman di Taman Getsemani, dan mereka juga ketiga orang ini, hanya mereka bertiga juga yang diajak oleh Yesus ke Taman Getsemani untuk menemani dia dalam doa. Dan di sana mereka bisa menyaksikan juga Yesus dan mendengarkan dari Yesus. Yesus itu gentar, Yesus juga mengalami ketakutan. Pengalaman sebagai manusia sepenuhnya juga dialami oleh Yesus, dan mereka tahu itu. Di antara dua pengalaman ini, pengalaman sungguh membahagiakan dan juga pengalaman sangat memedihkan, di sana ada satu pengalaman lain, dan itulah yang dikisahkan dalam Injil hari ini, dalam penampakan kemuliaan Yesus di Bukit Tabor. Dan di sana mereka mendengarkan suara yang berbicara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Mereka melihat Yesus berubah rupa, mereka melihat tokoh-tokoh perjanjian lama. Dan sesungguhnya itu merupakan betul-betul pengalaman puncak. Tapi kita bisa melihat bahwa semua ini adalah untuk mempersiapkan murid-murid Yesus berhadapan dengan jalan salib Yesus yang sangat berat. Dan sesungguhnya Yesus memaksudkan supaya mereka mendapatkan tentu pertahanan yang kokoh untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa melewati saat-saat yang sulit tersebut bersama dengan Dia. Dan ini juga menjadi pesan bagi kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus. Kerap kali kita juga mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita, dan kita belajar juga dalam perjalanan hidup ini. Sebenarnya kalau kita merumuskan, kita mengoleksi, mengumpulkan hal-hal yang positif yang selalu kita alami setiap hari. Dan itulah sebabnya penting sekali di penghujung hari, kita di dalam doa harian kita masing-masing sebelum kita tidur, kita mengingat kembali begitu banyak pengalaman indah yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bersyukur. Dan percayalah, perasaan syukur itu sebenarnya akan membantu pengalaman indah itu melekat juga dalam diri kita. Dan biarlah pada penghujung hari Anda mengebaskan semua pengalaman-pengalaman negatif, rasa sakit Anda, rasa kecewa Anda,
rasa putus asa Anda, lepaskan semua. Dan biarkan diri Anda, hati Anda dipenuhi kembali dengan aura yang positif, dengan kekuatan yang positif. Dan itu menjadi bekal bagi Anda setiap hari untuk menjalani hidup ini di dalam perasaan sukacita dan keberanian serta ketangguhan dalam iman. Tuhan, pada perayaan penampakan kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor, kami mohon agar Engkau juga memberikan kepada kami senantiasa kekuatan iman, juga kalau kami mengalami jatuh dan bangun dalam hidup ini. Dan pada hari ini Tuhan, kalau kami juga mengalami tantangan berat, jangan biarkan kami menyerah terhadap diri kami sendiri, terhadap relasi kami, terhadap pekerjaan kami dan perjuangan hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.